Oke, silakan Pak Agis, bisa disiapkan. Sebentar, Pak. Ya, nanti bisa share screen juga Pak Agis, silahkan Ya. untuk pembelajarannya. Dan teman-teman yang lain, ini juga bertindak sebagai peserta didiknya Pak Agis ya. Jadi seolah-olah juga bertindak sebagai observer, nanti mengamati kira-kira kelebihannya apa yang ada pada Pak Agis, dan juga saat bagian yang perlu dikembangkan lagi seperti apa. Silakan Pak Agis. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon bantuannya, ibu-ibu semuanya. Kalau ditanya, bisa menjawab. Bantu doa juga. Makasih Pak Mu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak. Pagi Pak. Pagi Bapak. Hari ini siapa yang belum masuk ya? Elin sama Elin ya. Elin sama Uswatun. Ya. Mudah-mudahan nanti Elin sama Antunnya cepat masuk sekolah, jadinya bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan benar. Oke, sebelum mulai pelajaran hari ini, kita alangkah baiknya berdoa. Mohon Ketua kelas, Bu Ratna, memimpin doa. Ya. Marilah teman-teman kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, hari ini kita masih melanjutkan pelajaran tentang sistem pernapasan ya. Sebentar. Nah, sistem pernapasan pada manusia, bab yang akan kita pelajarin, melanjutkan dari pertemuan selanjutnya. Sebelum kita lanjut ke subbab materi pada sistem pernapasan, Bapak ingin nanya, kira-kira apa saja jenis pencemaran yang kamu ketahui? Coba, siapa yang bisa? Atin, coba Bu Atin. Atin. Pencemaran air, Pak. Pencemaran. Saya Pak. Udara, Pak, udara. Pencemaran udara. Saya Selain Pak. itu, Pencemaran tanah, Pak. Pencemaran tanah ya. Jadi sebelum melanjut ke ini, pencemaran yang sebelumnya kalian pelajari ada 3 ya tadi ya, air, tanah, sama udara. Kemudian sebelum kita melanjutkan, kira-kira dalam pencemaran udara itu yang kalian ketahui tentang apa saja sih yang menyebabkan pencemaran udara itu? Kira-kira ada yang tahu nggak? Asap itu Pak, apa? Kendaraan bermotor Pak. Asap kendaraan bermotor. Lalu apa lagi Ya. kira-kira? Asap pabrik Pak. Asap pabrik. Ya, asap sampah. Selain itu ada lagi. Ada lagi. Rokok, Pak, rokok. Kalau asap rokok. Kalau asap rokok itu dampaknya apa ya kira-kira ya? Ada yang tahu kira-kira? Paru-paru Pak, paru-paru mungkin. Kita kan belajar ya. Sesak nafas Pak. Sesak nafas, betul. Bagus Bu Ratna. Dari paru-paru tersebut kita ketahui. Nah, kita coba kira-kira kesehatan paru-paru kalian itu seperti apa? Baik, bagus apa tidaknya? Nanti saya akan tampilkan video gambar. Silakan semuanya bersiap. Nanti kita coba apa yang masih bagus ya. Nah, di sini ada tarik napas dulu ya. Semuanya sekarang tarik napas dulu.
Ya. Halo? Ya, Pak. Ya, coba ya. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Ya. Tahan. Nggak kuat, Pak. Kuat, Pak. Oh, nggak kuat. Nggak kuat. Yang kuat coba. Tahan terus. Oke, lepasin. Hmm. Pak. Oke, dari simulasi tadi, kira-kira siapa yang tahan sampai nomor 2? Saya nggak, Pak. Siapa yang enggak, Bu? Atin enggak kuat. Nggak, Pak. Nggak kuat saya. Kuat. Yang kuat siapa yang kuat ini kira-kira? Tadi yang kuat. Kuat. Siapa? Saya kuat. Depi. Depi kuat. Wah, Iya, Depi Pak, berarti saya kuat. masih bagus paru-parunya ya. Yeah. Bu Asik, Bu Depi. Atin berarti harus rajin olahraganya. Siapa? Makan Ya. yang bagus seperti itu. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, dari belajar tadi, kita akan lanjut ke materi tentang subtopik dampak pencemaran udara pada sistem pernapasan manusia dan upaya untuk pencegahannya. Oke, tujuan pembelajarannya hari ini kalian bertujuan untuk menganalisis dampak pencemaran udara akibat asap rokok terhadap kesehatan sistem pernapasan manusia. Yang kedua, yang membuat poster atau infografis tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Nah, diambil dari bahaya asap rokok. Nah, manfaat yang akan kalian dapatkan. Nah, diharapkan mampu menentukan dampak apa saja yang terjadi pada sistem pernapasan akibat pencemaran, terutama asap rokok. Lalu yang berikutnya diharapkan menjadi lebih memahami cara-cara untuk mencegah dan menjaga sistem pernapasan. Oke, penilaiannya hari ini Bapak akan nilai kalian berdasarkan sikap kalian selama pembelajaran. Kemudian dari pengetahuan kalian nanti ada pretest dan post-testnya. Lalu keterampilannya adalah selama melaksanakan kegiatan untuk menyelesaikan lembar kerja dan mengerjakan presentasi. Ya, nah kita akan coba pretestnya dulu. Silahkan dibuka linknya. Di grup kan Bapak sudah kirimkan di grup ya. Coba dibuka dulu linknya. Kira-kira 5 menit dah untuk mengerjakannya. Nah, silahkan coba dibuka linknya. Sudah dibuka? Udah, Pak. Sudah. Terus Ya, diapain, coba ya. Pak? Nah, coba dikerjakan dulu. Coba.
Oke, sudah? Belum, Pak. Eh, Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Nah, ya, sebentar jaringan. Oke, sudah. Kita Bentar lagi, lihat. Pak. Bentar Ini lagi. Ah, kok nggak kenapa? bisa ya, Pak ya? Bentar lagi, Pak. Iya, ini jaringannya sepertinya kita ada masalah gangguan jaringan dari sayanya. Gak apa-apa. Nanti hasilnya sudah terekam. Nanti hasil dari urutannya nanti kita akan bikin beberapa kelompok ya. Oke, nanti misalnya, nah yang benar semua, yang dapat peringkat pertama itu Devi, ya tepuk tangan buat Devi. Kemudian yang keduanya Heni, ketiganya Julia, yang keempatnya Atin, dan kelimanya Uswatun. Nanti kita bikin hasil Kita satu kelompok. tes ini. Oke. Nanti diacak berdasarkan tingkatan. Nanti peringkat 1 bisa sama nomor 5. Kemudian setelah pretest, oke, kita lanjut ya. Nah, jadi satu kelompok itu terdiri dari 3 orang. Nanti ntar Bapak bikin kelompoknya dari peringkat 1, nanti kelompoknya sama peringkat yang ke-5 dan peringkat ke-9 seperti itu. Jadi satu kelompok 3 orang. Nah, lanjut langsung kita masuk ke kegiatan inti kita. Nah, coba perhatikan kondisi di sekitarmu. Apakah udara di sekitarmu sehat atau kurang sehat? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Kira-kira sehat nggak di sini? Sehat, Pak. Sehat. Sehat, Pak. Kalau saya sehat, Pak. Sehat, Pak. Ada ini nggak deket rumahnya deket terminal? Enggak, Pak. Jauh. Jauh. Enggak, Pak, tapi Siapa dekat yang- jalan, Pak. Oh, deket jalan. Berarti di situ ada udaranya masih kurang sehat ya? Karena Ya. adanya Ya. polusi. Polusi apa? Udara. Udara. Yuk kita sama-sama lihat video tentang polusi udara. Bisa kedengeran? Oh, belum mati. Belum, Pak. Nah, coba diperhatikan, diamati. Belum muncul, Pak. Belum ada gambar, Pak. Belum ada apa-apa. Ada gambarnya nggak? Nggak ada, Pak. Ada, Pak. Nggak ada. Ya. Belum kelihatan gambarnya? Videonya? Belum. Belum keluar. Coba lagi, kita coba lagi.
Sebentar. Kayaknya keberatan. Terlihat sekarang? Belum, Bapak. Belum? Belum, Bapak. Belum masuk. Belum masuk. Videonya belum masuk? Oh, berarti sebentar. Kalau Masih gitu, belum, Pak. share screen ya. Lupa saya. Mohon maaf nih. Dah, udah kelihatan? Iya. Belum, masih. Tadi Nah, Nah, sudah, Pak. sudah Pak. Sudah. Sudah. Kita ulangin coba videonya. Tidak ada suaranya, Bapak. Oh, suaranya nggak ada. Sudah? Kak kedengeran Bapak? Pak Agis, di Ya. stop dulu ini. Share screen-nya di stop dulu. Nanti ketika mau share screen itu ada di bagian kotak dialog itu ada kotak kecil itu centang share sound nggak salah. Sound-nya juga di-share. Jadi ini masih Oh share-nya iya, masih lupa. video aja. Ya Pak. Nah, siap, audionya Pak. juga di-share nanti. Ya, nggak keklik. Sebentar. Sebentar. Kita share dulu. Nanti keluar, masuk. Sebentar, salah. Share, checklist. Sudah? Dunia WHO Kelihatan? mencatatkan Ya, sudah Pak. setiap tahun ada 7 juta kematian yang Sudah, berhubungan dengan ya. polusi udara. 2 Coba juta diantaranya diamatin, terjadi di Asia Mas, Tenggara dan dari WHO pun juga video memperkirakan bahwa berikut. penyakit stroke, kemudian jantung dan kanker paru terkait dengan polusi udara menyebabkan 62.000 kematian di Indonesia. Jika kita terbangun setiap pagi, maka ada sebuah pertanyaan yang ada di benak saya, yaitu kapan terakhir kali kita melihat langit Jakarta berwarna biru? Beberapa hari lalu atau mungkin beberapa minggu lalu? Yang jelas bukan hari ini, karena kita bisa lihat betapa keruhnya langit Jakarta yang saya lihat dan kita bisa lihat pagi ini. Dan saya cukup meyakini keruh ini bukanlah kabut yang dihasilkan seperti yang terjadi di pegunungan, tapi bisa jadi ini adalah kabut polutan yang kita temui di langit Jakarta hampir setiap hari. Kualitas udara Jakarta beberapa waktu terakhir tercatat tidak sehat. Berdasarkan data dari aplikasi Air Visual, indeks kualitas udara Jakarta dapat mencapai lebih dari 150 mikrogram per meter. Indikator tingginya pencemaran udara di Jakarta antara lain jarak pandang menjadi sangat terbatas, tidak nyaman beraktivitas di luar ruangan, dan tubuh menjadi mudah lelah meskipun tidak beraktivitas berat. Tidak hanya aplikasi Air Visual, sumber lain juga memaparkan data serupa di beberapa titik pantau kualitas udara di Jakarta. Dengan kualitas udara seburuk ini, warga Jakarta dianjurkan menggunakan masker polusi saat beraktivitas luar ruangan, menutup jendela, bahkan menggunakan penyaring udara di dalam ruangan. Populasi rentan terhadap polusi udara adalah anak-anak, usia lanjut, wanita hamil, dan pekerja luar ruangan. WHO mencatat ada 543.000 kematian anak balita setiap tahun karena penyakit pernapasan berhubungan dengan polusi udara di dunia. Penyakit tidak menular yaitu stroke, jantung iskemik, penyakit paru obstruktif kronik, dan kanker paru terkait polusi udara juga menyebabkan 62.000 kematian di Indonesia tahun 2012.
Di Klinik Penyakit Paru Kerja dan Lingkungan Rumah Sakit Persahabatan Jakarta, penelitian dan penanganan pasien paru karena dampak polusi sudah dilakukan bertahun-tahun. Sebagian besar penderita penyakit saluran pernapasan dan paru di klinik ini memang berlatar belakang perokok dan mantan perokok. Namun sebagian lain adalah kasus sensitif terhadap asap dan debu polusi udara. Tergantung dari sensitivitasnya. Kalau dia pajanannya besar, dia akan langsung menimbulkan gejala, tadi sesak napas atau batuk. Jangka panjang mungkin akan ada penurunan fungsi paru, atau dia kan yang lebih kecil itu justru lebih bahaya ke arah jantungnya. Kasus dampak polusi udara terhadap kesehatan paru bisa menjadi sangat berisiko. Agus Sutarman misalnya, warga Tebet Jakarta Selatan ini divonis menderita kanker paru setelah mengalami gejala awal batuk dan sesak napas. Profesinya sebagai pekerja bangunan juga menjadi salah satu sumber paparan udara kotor yang masuk ke saluran pernapasan dan paru. Oke, dari video barusan, kira-kira siapa yang mau menyampaikan apa temuan? Nah, dari pengamatannya kira-kira siapa yang mau menceritakan sedikit? Siapa? Apa? Atin, ya Atin apa? Jadi di Jakarta itu langitnya sudah tidak baik lagi karena dikarenakan udah polusi udara. Saudara, ya betul. Ya, Siapa lagi kira-kira? Saya Pak. Ya, ini coba. Polusi udara menyebabkan sakit paru-paru, Pak. Sakit paru-paru. Yang lainnya kira-kira? Ratna? Iya, menyebabkan kanker paru-paru, Bapak. Menyebabkan kanker paru-paru. Ya. Ada lagi kira-kira tambahannya? Sudah, berarti ya. Ini nanti kalian coba diskusikan. Nanti Bapak kasih lembar kegiatan yang mana kalian bisa menuliskan hasil dari diskusi kelompok kalian tadi yang bertiga orang ya. Oke, sebelum lanjut ke diskusinya, nanti sini ada tambahan tentang bagaimana dengan asap rokok. Ya, asap rokok. Tadi kan juga ada ya, yang pengaruhnya kalau misalkan perokok, tadi ada ya, berpengaruh besar. Kemudian terpapar juga sama. Berpengaruh. Oke, kita lihat, coba. Sama kayak tadi berarti. Nanti dulu. Oke. Sudah terlihat? sudah Pak. Sudah, Pak. Oke, kita sedikit ya. Ini percobaan tentang dampak atau efeknya ketika merokok bagi kesehatan paru-paru. Oke, sudah dulu. Oke, sudah. Nah, nanti kalian coba diskusikan dari video tentang polusi, tentang asap rokok. Nah, kalian diskusikan, coba tuliskan menurut kalian apa saja penyebab dari polusi udara. Lalu sebutkan dampak polusi udara bagi kesehatan dan bagaimana upaya kalian menjaga kesehatan organ pernapasan. Ya. Kemudian nanti ini ada lembar kerja tentang artikel tadi lanjutan dari percobaan merokok di sini bahwa 217.000 penduduk Indonesia meninggal dunia akibat rokok. Coba kalian baca, diskusikan, lalu coba kalian isi lembar kerjanya ya. Bapak kasih waktu ya 2 menit lah untuk mencoba mengerjakan lembar kerja. Lalu setelah membuat lembar kerja, terakhir kalian coba membuat poster
Bagaimana upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan dari bahaya asap rokok? Ini temanya, nanti kalian silahkan tuliskan judulnya, terus kemudian kalian bikin posternya semenarik mungkin yang menurut kalian bisa nanti kalian presentasikan. Oke, nah kira-kira ada yang mau sedikit mempresentasikan dulu? Kira-kira siapa? Perwakilan, nggak apa-apa, sebutin aja. Kan kita kan ininya aja. Belum Ya selesai, Ratna Bapak. coba. Belum Belum selesai. Ya, kalau belum Bentar lagi, Pak. Bentar lagi. Yuk, yang sudah siapa yang sudah? Kira-kira menyelesaikan? Belum, Pak. Oh, belum. Ada yang sudah, ada yang sudah. Bapak, Julia sudah, desainnya Julia? terserah saya ya, Pak ya. Terserah kita Iya. ya, Pak ya. Terserah kalian. Kira-kira. Dikasih penyebab terus dampak gitu ya, Pak. Ya, betul. Dikasih penyebab sama dampak, lalu upayanya ya kalau bisa. Oh, ada Jadi upayanya, kalian, Pak. jadi kalian memberikan Kasih gambar nggak, upaya. Pak? Boleh, kalau misalnya kalian ini diberi gambar jauh lebih bagus lah ya. Oke, yang mau presentasi coba satu orang disebutin aja, nggak apa-apa. Ya udah saya, Pak. Ya, tuh coba. Tadi judulnya kira-kira apa? Judul Judulnya posternya. merokok is the killer. Merokok is the killer. Ya, isinya apa nih kira-kira? Isinya nanti di tengahnya itu ada gambar orang yang merokok, terus di sampingnya itu ada orang yang bengek, Bapak. Bengek. Ya, lanjut. Terus nanti itu kan sebagai penyebab, ada tanda panah, terus nanti dikasih tulisan penyebab. Nah, nanti dampaknya itu orang bengeknya. Nanti di bawahnya itu ada upayanya. Kira-kira janganlah terlalu sering merokok, jangan merokok apalagi di usia muda gitu, Pak. Oke, gimana tanggapannya temannya? Atun, hasil posternya? Ada yang mau menanggapi? Bagus, Pak. Bagus, Pak. Iya. Buat Atun ya, semuanya. Oke. Nah, sebelum selesai pelajaran, kita akan melaksanakan post-test ya. Post-testnya sama dengan menggunakan aplikasi Quizzes. Ya, ini hanya sampel. Oke, terakhir penutup. Siapa yang mau menyimpulkan kira-kira penyebab dari materi kita hari ini? Siapa yang mau? Jadi kita belajar apa kita? Ya, kita belajar apa? Pencemaran udara, Pak. Pencemaran udara. Oke. Penyebabnya apa penyebabnya? Penyebabnya bisa polusi udara, rokok, asap rokok. Iya, betul sekali. Kemudian dampaknya bagaimana dampaknya? Menimbulkan penyakit, Pak. Menimbulkan penyakit. Asma, Pak. Asma. Kanker paru-paru. Kalau misalnya teman kalian ada yang rokok bagaimana? Dilarang, Pak. Dinasehati. Biar nggak ngerokok, Pak. Jangan merokok. Ya. Kenapa nggak boleh rokok kira-kira? Kenapa? Karena dapat merusak paru-paru, Pak. Iya. Rusak paru-paru. Merusak paru-paru, Pak. Bagus, sampai di sini saja pertemuan kita. Mudah-mudahan lancar. Kira-kira sebelum selesai kesannya bagaimana kesannya setelah belajar? Jadi saya tahu, Pak, bahaya merokok itu apa. Jadi saya kalau seperti itu, Pak. Nah, apalagi kira-kira satu lagi boleh satu lagi kesannya? Pakai Quizzes, Pak. Oh, pakai Saya Quizzes senang. Berarti senang menggunakan media ya? Medianya bervariasi, Pak. Bapak. Bisa nonton video juga, Pak. Bisa nonton video. Pesannya apa nih pesannya untuk selanjutnya nih? Dalam pembelajaran kita selanjutnya. Kira-kira belajar selanjutnya tentang apa? Ada yang tahu nggak setelah pernapasan? Setelah pernapasan kita ulangan, lalu pelajaran berikutnya adalah tentang apa? Sistem ekskresi. Jadi mungkin apa? Kita harus apa? Percobaan. Ya, Pak. Asik praktek.
praktek ya. Ya. Di sini dulu ya pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Sama-sama. Silakan Bapak Ibu bisa memberikan komentarnya pada penampilannya Pak Agis. Siapa dulu? Monggo. Di ini aja Pak, ditentuin 2 orang Pak. Nanti kan bergantian observernya Pak ya. Nanti saya tulis, saya ditunjuk Pak Agus. tulis Pak ini. Agus Oh, boleh. Bu Julia dulu dah, observer pertamanya. Kan saya, observernya Bu Julia. Kan 2 orang nih. Ya. Terima kasih Pak Agis. Mohon izin Bapak dan Bapak dosen dan Bapak Guru Pamong. Menurut yang telah dilaksanakan tadi, menurut saya yang bagusnya adalah Pak Agis sudah banyak memberikan video-video tentang pengaruh asap rokok terkait dengan proyek yang akan dilaksanakan. Kemudian langkahnya sudah jelas. Jadi tiap-tiap langkahnya sudah ada tuntunannya, jadi kita juga mudah untuk mengikuti pelajarannya. Cuman ada satu hal yang menurut saya agak mengganggu itu ketika kita sahur manuk, saling rebutan jawab satu persatu. Ya, mungkin lebih baik jika sudah banyak yang jawab itu ditunjuk saja supaya tidak rame seperti itu. Itu saja. Terima kasih. Mohon maaf. Ya, terima kasih Bu Julia. Yang kedua mungkin Bu Ratna. Enggak. Tergantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas waktunya yang diberikan. Saya sebetulnya sama Bu Julia sudah bagus, mulai awal sampai akhir tertata dengan rapi. Mungkin saya tidak bisa seperti itu. Terus kemudian medianya sudah bervariasi sehingga bisa memotivasi peserta didik untuk semangat belajar. Kemudian sama dengan Bu Julia juga mengkoordinasi peserta didik pada waktu menjawab pertanyaan itu masih kurang ya Pak Agis, sehingga terkesan rame. Jadi nggak fokus satu jawaban yang diberikan karena semuanya menjawab. Jadi benar sekali Bu Julia, yaitu solusinya dengan menunjuk salah satu peserta didik seperti itu. Terima kasih. Itu saja refleksi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang lain? Sebelum Pak Aris atau Pak Muhammad Nur. Gak ada seperti apa? Mangga Pak Nur mungkin. Nggih, terima kasih. Mohon izin Pak Aris, saya duluan nggih. Nggih, monggo Pak Muhammad Nur. Monggo Pak Nur. Pak Agis, untuk penampilan pertama sebenarnya ini sudah sangat bagus karena biasanya di tiap kelompok itu yang tampil pertama biasanya jadi korban gitu Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah untuk kali ini penampilan pertama itu sudah cukup bagus. Pak Aris sudah. Halo Bapak Ibu, terdengarkah suara saya? Jelas Pak. Jelas Bapak. Jelas Pak. Jelas Pak. Ya, soalnya Bapak Ibu kok wajahnya nge-freeze semua di sini, jadi saya ragu ini dengar suara saya apa tidak. Oke, saya lanjutkan. Pada ngantuk Pak. Iya Pak. Pada pusing keder. tayang tadi malam. Ngapunten Bapak Ibu, saya berhenti sebentar ya karena ini sedang berdoa, mungkin suara saya nggak akan terdengar. Ngapunten, saya berhenti.
Bapak Ibu yang lain boleh memberikan masukan dulu, karena doanya mungkin beberapa menit. Baik, mohon izin, saya bisa mengisi dulu Pak Nur. Pak Agis, selamat pagi Pak Agis. Pagi Pak. Ya, ya luar biasa Pak Agis ya. Yang pertama perdana ya, sangat percaya diri. Kemudian juga bisa pembelajarannya dilaksanakan dengan enjoy gitu ya Pak Agis, kelihatan menikmati gitu. Nah, namun ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak Agis. Yang pertama, ini menggunakan model apa ya Pak? Kalau boleh tahu. PBL Pak, kayaknya nggak masuk Pak ya tadi pembelajarannya. Ya, ada beberapa ini ya Pak Agis ya. Hal-hal mungkin yang perlu dipertegas kembali kan, kalau misalnya kita sintak-sintaknya ya Pak Agis ya. Iya. Nah, itu perlu diperhatikan kembali. Tadi ada beberapa yang saya tidak bisa menyimak dengan jelas ya, mungkin karena kalau masalah yang digunakan sebagai awal pembelajaran tadi sudah ada ya, cuma tadi terlalu lama Pak di awal. Ya, sebenarnya kalau misalnya pembelajaran yang di kelas secara real ya, di fakta di kelas ini sudah cukup Pak Agis, cuma kita batasi ya biar tidak terlalu lama juga, nanti teman-teman itu cukup maksimal 30 menit gitu ya. Nah, tadi sudah Pak Agis sudah mencoba untuk memadatkan itu. Iya Pak. Mungkin karena itu ya beberapa ya, betul Pak. Tidak terlalu kelihatan. Jadi orientasi jelas ya, kemudian organisasi peserta didik untuk belajar ya tadi. Iya, terus ini Pak Agis, membimbing penyelidikan individu suatu kelompok. Nah, ini tadi yang belum kelihatan dengan jelas ya Pak. Ya. Apa Pak? Kalau karya sudah membimbing apa? Penyelidikan. Ya, individu dalam kelompok. Jadi tadi sebenarnya Pak Agis tidak terlalu banyak menjelaskan, tidak usah. Nanti teman-temannya aja. Ya. Terus dibagi kelompoknya misalnya. Terus ini nanti yang berikutnya tolong ditentukan dulu ya Pak Agis ya. Observernya siapa? Gitu. Observernya siapa. Nah, terus kemudian kalau yang lain sudah bagus ya, ada manfaat tadi sudah disampaikan juga. Refleksi Pak Agis di akhir ya. Iya. Tadi saya tidak mendengar, apa mungkin saya yang terlewat ya. Ada enggak tadi yang refleksi ya? Refleksinya tadi lupa saya. Coba yang teman-teman. Refleksi ya. Mungkin saya kira kurang 2 itu ya. Jadi membimbing penyelidikan, yang satunya refleksi tadi. Refleksi setelah ada evaluasi pada yang kesimpulan tuh ada nggak sih Pak? Kesimpulan itu yang bertanya dampak penyebab. Oh iya, terus ini dapat apa habis pelajaran? PBL ya. Nah, tadi ketika membimbing penyelidikan itu seharusnya nanti berikutnya, Bapak Ibu berikutnya itu bisa menekankan pada aktivitas problem solving. Ya. Itu tadi belum kelihatan dengan jelas maksud saya. Yang lain mengembangkan itu sudah, menganalisis sudah gitu ya. Cuma yang ke arah problem solvingnya, kemudian juga refleksi mungkin ya tadi ya di akhir ya. Saya tidak terlalu mendengar dengan baik. Itu yang perlu ditekankan kembali. Terus ini observer nanti tugasnya itu melihat ya beberapa butir item yang ada di lembar observasi yang sudah yang sudah di-share Pak Agis ya. Nanti di-share di grup Pak Agis ya. Nah, sudah. Berdasarkan itu ya Bapak Ibu ya. Oke, misalnya buka pelajaran tadi sudah bagus ya, menarik perhatian dan memotivasi, ini sudah sangat baik ya. Kemudian kedalaman materi mungkin nanti ini tidak terlalu bagus untuk semuanya karena memang kita padatkan ya Bapak Ibu ya, tidak masalah. Kelengkapan materi, kebenaran konsep. Nah, kebenaran konsep ini perlu dicek kembali, takutnya ada hal yang mungkin karena gugup atau apa gitu ya, lupa gitu kan. Betul, Pak. Leset gitu ya dari konteks yang sebenarnya. Kemudian mengembangkan variasi interaksi, tadi sudah bagus, ada video ya, Pak Agis juga bisa yang lain sepertinya juga sudah menikmati ya ketika Pak Agis mengajar ya. Kemudian menggunakan media pembelajaran, ada PPT tadi ya.
Oh iya, Bapak Ibu ada yang ini familiar mungkin dengan apa itu semacam pen tablet gitu. Oh iya. Atau PPT-nya dioret-oret gitu juga boleh ketika menjelaskan ya. Sehingga apa ada variasi komunikasi dengan peserta didik ya. Kalau misalnya Bapak Ibu familiar atau dengan menggunakan PPT itu bisa ya, kan ada bagian yang ada laser, ada pen ya, itu bisa dimanfaatkan. Ini. Terus kemudian Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi lain ketika bertanya ya. Barangkali ini kalau enggak yang hari ini, mungkin yang besok masih ada ya Pak Agis ya, 5. Besok 5 lagi, Pak. Nah, kalau yang besok mau dipakai, monggo. Bisa menggunakan Mentimeter, Bapak Ibu. Mentimeter. Maaf Pak, Ya, apa Pak? Mentimeter. Jadi, misalnya mau bertanya kepada peserta didik, ini apa yang kalian ketahui tentang rokok misalnya, atau bahaya rokok. Nah, nanti di situ linknya di-share ya, Bapak Ibu ngetik gitu. Nah, itu nanti akan muncul hasilnya itu ya. Oh, ternyata satunya penyebab kanker misalnya. Oh, satunya menguras kantong gitu ya. Tiga, bikin istri marah gitu. Jadi jawabannya beda-beda ya. Uang saku anak berkurang. Nah, misalnya gitu ya, uang belanja sulit ya. Misalnya begitu. Nah, itu nanti sifatnya anonim, jadi tidak tahu siapa yang memberi. Jadi lebih komentar gitu Pak ya. Komentar ya, komentarnya lebih bisa menggunakan Mentimeter gitu ya. Kemudian kesantunan yang lain sudah bagus ya. Keterampilan melakukan penilaian proses ini mungkin tidak terlalu dilihat karena peer teaching ya. Nah, saya kira itu ya Bapak Ibu ya. Penilaian nanti berdasarkan itu silahkan diurutkan mulai dari nomor 1 dan yang lain. Utamanya yang mencolok saja. Kalau tidak ya, tidak perlu diulas ya, tidak usah disampaikan karena artinya sudah sangat bagus ya. Atau gini, yang disampaikan yang paling bagus apa, yang kurang apa gitu ya. Jadi tidak harus satu persatu. Oke, baik. Saya kira itu dari saya. Pak Agis sudah luar biasa membuka terima kasih Pak pada pagi hari ini. Monggo Pak Nur. Ngapunten tadi saya duluan. Saya serobot ini. Oke. Saya lanjutkan ke Bapak Ibu. Pak Agis. Saya mencoba untuk menyampaikan yang berbeda-beda saja gitu nggih. Yang pertama adalah pada saat apersepsi Pak Agis. Tadi sebenarnya Pak Agis punya kesempatan untuk mengaitkan materi yang kemarin tentang pernafasan dengan materi hari ini. Dengan tadi meminta peserta didik untuk ambil nafas kemudian ditahan tadi ya. Iya. Nah, itu sebenarnya satu indikasi mana yang paru-parunya sehat, mana yang tidak gitu kan Pak Aris ya. Maunya kan seperti itu. Betul. Nah, itu ada tadi kan yang baru mulai tapi sudah tidak kuat begitu. Sayangnya itu tidak Pak Aris simpulkan. Apa sih bedanya yang langsung tidak kuat dengan yang bisa tahan lebih lama gitu untuk masuk ke gangguan sistem pernafasan itu kan bisa lewat situ gitu Pak Aris. Jadi mengaitkannya menjadi lebih manis tadi seandainya itu Pak Aris kaitkan dengan gangguan sistem pernafasan, tidak dibiarkan berlalu begitu saja. Ngaten nggih Pak Agis nggih? Ya siap Pak. Kemudian yang kedua untuk pretest. Pretest tadi sudah disampaikan hasilnya sudah bagus. Yang kurang menurut saya itu begini, Pak Aris juga perlu menyampaikan nomor-nomor berapa saja itu yang anak-anak banyak salah. Oh ya, siap. Nah, sehingga itu bisa dijadikan salah satu acuan bagi Pak Aris untuk melakukan pembelajaran di hari ini dari hasil pretest yang dilakukan. Kemudian saya masih melihat Pak Aris masih asik sendiri gitu dengan pembelajarannya, sudah santai, sudah itu, tapi masih asik sendiri. Sehingga ketika ada suara-suara masuk, ada gangguan-gangguan masuk, kemudian itu tidak terabaikan gitu, dibiarkan saja ketika ada suara-suara lain yang mengganggu kelas sebenarnya. Nah itu kita sering terlena seperti itu memang Bapak Ibu. Mohon jadi perhatian untuk semuanya. Kemudian pada saat tadi ada pemutaran video yang ada gangguan Pak Aris. Untung saja kita ada Pak Agis nih, untung saja ada Pak Aris di sini yang bisa betul Pak. Kalau tidak ada tentu
Pak Agis harus siapkan tuh plan A, plan B, karena ini Iya, sering siap. terjadi Bapak Ibu. Jadi plan A, plan B-nya maksudnya apa gitu? Kalau videonya tidak bisa diputar di forum bersama ini, misalnya saja Pak Agis bisa memerintahkan anak-anak untuk melihat sendiri-sendiri di HP-nya karena sudah Pak Agis kan lewat WA Group misalnya. Itu plan B yang bisa dilakukan. Kalaupun itu tidak bisa, maka Pak Aris jadinya bisa bercerita itu Pak Aris tentang isi video itu. Karena tidak bisa diputar berarti ya saya pikir cara yang paling akhir ini adalah dengan menceritakan isi videonya. Memang tidak sempurna tentunya, tapi daripada tidak sama sekali maka langkah akhir itu bisa seperti itu Bapak Ibu. Itu yang saya maksud dengan ada plan A, plan B seperti itu. Selanjutnya tentang orientasi masalah Pak Aris. Orientasi masalah sayangnya tadi Pak Aris yang menyampaikan. Harusnya ini peserta didik yang menyampaikan. Jadi setelah melihat fakta-fakta tadi, Jakarta seperti itu, kemudian itu mengganggu pernafasan. Nah harusnya anak-anak lah yang diajak untuk menemukan masalah dari fakta-fakta yang Pak Aris sampaikan tadi. Solusinya juga demikian gitu. Jadi diutamakan anak-anak yang menyampaikan, diskusi bersama-sama. Tentunya nanti anak-anak akan menyampaikan beberapa hal. Nah tugasnya Pak Aris hanya membimbing anak-anak berdiskusi bersama anak-anak agar yang beberapa hal ini bisa mengerucut jadi satu, kemudian solusinya juga demikian, mengerucut jadi satu. Dan kemudian melalui praktikum sebenarnya, ini tadi tidak ada praktikumnya ya Pak Aris, sayang sekali sebenarnya ada kesempatan. Tadi ada yang rokok Pak, cuman saya stop, emang bagusnya ketika di lapangan kelihatan langsung gitu Pak emang. Maksud saya anak-anak diminta untuk melakukan langsung gitu Pak Aris. Oh, enggak, saya cuman sampel aja Pak. Tentunya ya, meskipun itu kan, tapi anak-anak ada kalimat dari Pak Aris bahwa harusnya di pembelajaran kali ini anak-anak melakukan itu, begitu. Tidak hanya melihat tampilan videonya Pak Aris gitu. Itu akan lebih bagus. Kemudian saat karena tidak ada praktikumnya, tentu bimbingan terhadap praktikum itu jadinya tidak ada gitu ya Pak Aris ya. Harusnya ada itu. Kemudian saat diskusi, nah ini diskusinya minim, mungkin benar yang disampaikan Pak Aris, Pak Agis di depan terlalu banyak, videonya juga terlalu banyak. Jadi Bapak Ibu jangan kalau ada video bagus kemudian diambil semuanya Bapak Ibu ya. Jadi seperlunya Bapak Ibu begitu nih. Yang diperlukan saja, dipotong-potong itu videonya tidak apa-apa begitu. Jadi seperlunya saja supaya di belakang, nah ini diskusi tadi kan hampir tidak ada. Kemudian penguatan juga setahu saya tidak ada. Langsung kepada kesimpulan tadi yang dilakukan oleh Pak Aris. Kemudian di kegiatan akhir Pak Aris ada lagi yang sayang, yaitu tadi anak-anak sudah menjawab bahwa kita jadi tahu bahayanya merokok Bapak. Sayangnya tidak dilanjutkan, harusnya itu dilanjutkan sehingga pada kesadaran anak-anak untuk tidak merokok begitu. Nah itu akan lebih manis lagi, ada manfaat yang sangat besar mengikuti pelajaran hari ini, yaitu kesadaran untuk tidak merokok. Dan terakhir Pak Aris tidak menyampaikan materi berikutnya. Leres nggak Pak Aris? Nyampein Pak tadi Pak, yang selanjutnya kan ulangan, terus habis itu kita materi bab sistem ekspresi. Ada yang jawab juga sih tadi teman-teman. Saya yang tidak mendengar. Mungkin tadi agak sedikit ribut. Siap, terima kasih banyak Pak masukannya. Itu barangkali ada yang ditanyakan atau dibantah juga tidak apa-apa Pak Aris, monggo. Agak apa-apa. Terima kasih Pak buat masukan nanti ketika PPL, alhamdulillah